Berikanlah kita kami semua makanan yang kami secukupnya. Part 6. mengupayakan tentang makanan, kita juga diingatkan Tuhan akan memberikan kepada kita makanan yang cukup, seperti pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Kalau ada kelebihan, kita juga diingatkan seperti 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu kan bagi murid-murid kan tidak cukup ya. Bagaimana 5.000 orang makan? Tetapi setelah diberkati dan itu diberikan 5.000 orang laki-laki saja, ya, dan tidak termasuk yang perempuan dan anak-anak. Dan ketika diberkati, disitulah mujizat Tuhan. Semua makan dengan kenyang dan dikumpulkan sisa 12 keranjang. Saudara, kita di sini memang diingatkan bahwa mujizat Tuhan itu berlaku juga untuk kebutuhan jasmani kita. Ya, bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan kita, misalnya besar, lantas kita punya sekian. Tapi ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan, saya punya sekian Tuhan. Cukupkah untuk kebutuhan sebulan? Cukupkah untuk kebutuhan setahun? Tapi pada waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi dengan membuka peluang kita menikmati berkat. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu pada waktu sudah Bapak Ibu mengalami masalah-masalah sulit dalam soal makanan. Tapi saya belajar satu hal ketika kuliah dan saya harus kos. Waktu kos itu ya Bapak itu hanya bisa mengirim sebulan itu 25.000. Ya. Dan saya harus bayar kos 12.000, itu sekitar tahun 80-an ya di Makassar. Jadi 12.000 saya bayar kos, 12.000 untuk makan sebulan. Nah, bayangkanlah kali itu pertama kali saya harus mengatur keuangan untuk kebutuhan makanan. Nah, bersyukur salah satu di tempat kos itu kami ada 6 mahasiswa. Dan kami sering patungan. Kita patungan untuk masak giliran. Masak bagian kamar ini nanti masak hari Senin, hari Selasa. Jadi itu membuat kami bisa mengatur dengan baik. Ya. Dengan biaya yang sedikit tapi bisa kami ini. Nah, satu saat itu semua pada libur kan, saya masih tinggal di kos itu. Wah, ini tinggal 100 rupiah saja buat saya. Bagaimana ya? Saat itu saya belajar. Saya selalu diingatkan kisah papa dan mama ketika menghadapi kesulitan, mereka selalu berdoa. Bahkan pernah bercerita tentang telur itu, telur pas ada tamu, telur itu dibikin dadar besar-besar, kemudian dibagi 4 orang dan kami makan. Saya masih kecil waktu itu, berumur 2 tahun. Nah, ketika masalah itu terjadi, saya hanya Tuhan, hari ini mungkin saya makan terakhir, ya. Nah, saya hanya bisa beli telur waktu itu harganya 50 rupiah, tambah Indomie ya, Indomie kuah. Siang itu saya masak dan ya tidak tahu lagi malam atau apa. Ya. Tapi tiba-tiba memang setelah makan, kemudian saya masa libur kan, tahu di rumah kerja apa aja yang bisa dibuat. Terus sorenya ada yang datang, mau datang bantu kami pelayanan di gereja. Ya, waktu itu mengiringi musik di gereja. Oke, dia jemput dan saya pergi. Kami setelah pelayanan dan bersyukur setelah pelayanan itu kemudian